Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Di pagi yang mulia ini Allah lanjutkan usia kita. Allah beri kita tenaga, semangat, motivasi, keimanan dan keyakinan untuk mendatangi rumah Allah. Allah berfirman dalam Quran dalam surah Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah memberi semua yang kita minta, bahkan yang tidak diminta juga, kata ulama tafsir. Allah memberi apa yang kita minta dan apa yang kita tidak minta, karena yang tidak diminta itu lebih banyak daripada yang diminta. Sebenarnya nikmat Allah yang tidak diminta lebih banyak daripada yang diminta. Subhanallah. Demikian tafsir ulama bagi ayat surah Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Halaman 260 ayat 34 surah Ibrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah memberi, menganugerahi, melimpahkan semua yang kita minta, bahkan yang tidak diminta juga. Adakah kita minta, ya Allah sambung usiaku hari ini, besok sambung juga ya Allah, kasih aku kesehatan hari ini? Tidak diminta. Yang tak diminta itu lebih banyak daripada yang diminta. Minta berapa lah yang diminta? Tidak akan diminta semuanya. Sambungkanlah nyawaku, sambungkanlah hidup istriku, anakku. Tidak diminta, tapi dikasih. Kata ulama apa? Yang tak diminta itu lebih banyak daripada yang diminta. Allah kasih kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah itu tidak mampu kamu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Ayat 34 ya surah Ibrahim. Innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu sifatnya zalum, sangat zalim. Keterlaluan zalimnya. Kafar, sangat kufur, keterlaluan kufurnya. Tidak mau mengingat nikmat, tidak mau menyebut nikmat, dan tidak mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan kita termasuk tergolong pada orang yang bersyukur kepada Allah di pagi hari ini, karena kita masih mendatangi rumah Allah. Dan salawat beriring salam kepada Rasulullah SAW. Kita kembali semula kepada judul yang terkait dengan kitab Kesan Dosa. Yang terkait dengan kitab Kesan Dosa berhubungan dengan pemberian Allah, anugerah Allah kepada orang beriman dalam menghadapi musuh. Kita 24 jam menghadapi musuh. Subhanallah. Musuh bekerja 24 jam. Subhanallah. Jadi kita sudah bicara sebelum ini 8 pertemuan. Kalau dilihat di YouTube ada tuh ya, pertemuan 1, kedua, ketiga, sampai ke-7, ke-8. Hari ini yang ke-9. Kita sudah bicara nikmat hati, kalbu, nikmat malaikat, nikmat wahyu, nikmat akal, ma'rifah atau ilmu, nikmat iman, nikmat yakin, nikmat mata, telinga, lidah. Itu yang mau dibicarakan hari ini. Yang ke-9,
Nikmat ke-8 kemarin nikmat mata. Mata coba kalau kita pikirkan, mata itu digunakan untuk membaca, bekerja, melihat Al-Quran, melaksanakan aktivitas. Allah kasih kita mata supaya kita bisa menimbang, menilai mana yang patut dibaca, mana yang tak patut dibaca. Kalau kita berinteraksi dengan media, mana yang patut dilihat, mana yang tak patut dilihat. Kalau kita memanfaatkan media semaksimalnya mengikut ketentuan agama, media ini akan membantu kita untuk berperang, berjihad, menghadapi iblis. Tapi kalau kita tidak memanfaatkannya dengan maksimal, tidak menggunakannya dengan baik, ini juga akan menjerumuskan orang. Nah, maka mata itu pasti dimanfaatkan dengan baik. Mata nanti akan ditanya, nikmat mata akan ditanya nanti. Bisa kita lihat pokoknya surah At-Takasur. Sumalatus alunna yawma izin anin naim. Kemudian kamu akan ditanya Allah tentang nikmat yang diberikannya. Ada juga ayat dalam surah Al-Isra yang lebih terperinci lagi. Ayat 36 halaman 285. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sama' wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayat 36 surah Al-Isra halaman 285. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut-ikutan, jangan menuruti kalau kamu tak punya ilmu yang lengkap. Orang berinteraksi dengan media, kamu berinteraksi. Kalau ilmu tak cukup, bekal tak cukup, tak usah ikut-ikutanlah. Katanya di sini. Wala taqfu, jangan ikut-ikutan. Jangan menuruti. Innas sama, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fuad, hati. Kullu ulaika kan anhu mas'ula, itu akan ditanya nanti. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang difikirkan, apa yang ada dalam hati. Setelah kita berinteraksi, apa yang masuk di hati kita, itu nanti akan ditanya. Ayat 36 suratul Isra. Dan mata ini juga nanti akan bersaksi. Tengok surah Fussilat. Mata akan ngomong di hadapan Allah. Subhanallah. Tengok surah Fussilat ya. Kesaksian anggota badan. Kalau dalam surah Yasin, tangan dan kaki. Dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu nanti mulutnya akan dikunci, tidak bisa ngomong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan akan ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Itu halaman 444. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki akan bersaksi tentang apa yang dilakukan oleh yang punya badan. Nah, kalau surah Fussilat, ini lebih terperinci lagi ya. Ayat 20 halaman 478. Hatta iza ma ja'uha, bila manusia sudah sampai di hadapan Allah nanti dari kiamat, syahida alaihim sam'uhum, telinga akan bersaksi, wa absaruhum, mata akan bersaksi, wa juluduhum, kulit badan juga akan bersaksi, melapor, komplain, ngeluh, bima kanu ya'malun, tentang apa yang dilakukannya. Tadi di dalam surah Yasin yaksibun, ini ya'malun. Malah karena banyaknya laporan anggota badan, kulit badan, yang punya badan marah sama kulitnya. Wa qalu li juludihim, ayat
21. Tadi 20 ya. Tadi Fussilat 20 halaman 478. Ayat 21, yang punya badan marah sama anggota badannya, marah sama kulitnya karena terlalu banyak laporan. Wa qalu li juludihim, mereka memprotes kulit badannya. Lima syahidtum alaina, kenapalah dilaporkan semuanya? Kulit melapor ya, bukan mata dan telinga saja. Lima syahidtum alaina, kenapa dilaporkan semuanya? Tak usah sibuk-sibuk, diam aja. Qalu, kulit ngomong, menjawab, antakanallah, Allah yang suruh ngomong. Alladzi antaka kulla syai', Allah yang menjadikan semuanya segala-galanya bisa ngomong. Antakanallah, Allah menyuruh kami ngomong. Allah bisa menjadikan apa itu ngomong. Zaman Nabi, pokok pun ngomong, batu ngomong, unta ngomong, hayawan ngomong. Zaman Nabi ya. Zaman Nabi Sulaiman lagi ya, sampai dalam Quran sebut semut pun ngomong. Antakanallah, Allah yang membuat kami bisa bertutur. Alladzi antaka kulla syai', yang menjadikan segala-galanya bisa bertutur. Wa huwa khalaqakum, Allah juga yang menciptakan kamu awwala marrah, sejak kamu lahir di hari pertama. Wa ilaihi turja'un, kamu akan kembali semuanya kepada Allah. Sama dengan ujung surah Yasin tadi ya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup ini bukan macam hidup binatang, tumbuh-tumbuhan. Hidup ini permulaan perjalanan hidup. Pangkal jalan baru ini. Ini baru pangkal jalan. Perjalanan masih jauh, masih banyak. Hidup dia 70-80 tahun. Itu baru permulaan kehidupan. Dan hidup ini juga cobaan ya. Nah, jadi Allah menjadikan untuk kita indera, mata, telinga, lidah untuk kita manfaatkan dengan baik. Karena indera ini nanti akan melapor di hadapan Allah. Kalau kita manfaatkan dengan baik, dengan maksimal, kita menggunakannya dengan maksimal, panca indera ini membantu kita untuk melawan musuh yang bertugas 24 jam. Jadi itu maka banyak dibilang dalam Quran, sudah disebut dalam surah Sajadah ada, dalam surah Yasin ada, dalam surah Al-Mulk ada, surah-surah lain, surah An-Nahl, banyak cerita tentang fasilitas as-sama' wal absar wal afidah. Dan ini juga lah faktor utama yang menyebabkan orang itu terjebak, terpuruk, terjerumus ke dalam azab neraka. Na'udzubillah. Tengok suratul A'raf ya. Faktor utama yang menyebabkan manusia itu terjerumus ke dalam azab neraka adalah nikmat yang 3 tadi juga. Tengok suratul A'raf. Walaqad zara'na li jahannam. Walaqad zara'na. Halaman 174 ayat 179. Ayat 179 suratul A'raf halaman 174. Walaqad zara'na li jahannam. Zara'na li jahannam. Zara'na ansha'na, kami telah menciptakan untuk neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, mayoritas jin dan manusia. Di mana kelemahannya, kesilapannya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada qulub, ada qalb, ada hati, tapi tidak digunakan untuk memikirkan agama Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Ada mata, tapi bukan untuk melihat yang baik yang disuruh Allah.
Walau ma'adzanun la yasma'una biha, ada telinga tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Itulah penyebab mereka itu masuk neraka jahanam. Ulaika kal an'am, orang ini statusnya sama dengan lembu, kerbau, unta, kambing. Kal an'am, seperti binatang ternak yang dimakan dagingnya. Bal hum adall, malah lebih dari lembu lagi, dari kambing lagi. Karena lembu dan kambing tidak ada akalnya. Ulaika humul ghafilun, itulah mereka yang ghafilun, lalai, lengah, alpa. Allahumma la taj'alna minal ghafilin. Allahumma ja'alna minan najin. Allahumma ja'alna minal muntabihin wala taj'alna minal ghafilin. Jadi itulah dia ya, pertemuan yang ke-9 tentang fasilitas mata, telinga dan lidah. Besok kan kita lanjutkan dengan yang ke-10, mungkin terakhir ataupun ada tambahnya lagi tentang malaikat hamalatul arsh. Hamalatul arsh, pemikul arsh. Maaf ya. Maaf. Tentang malaikat pemikul arsh, sorotan khusus besok yang disorot dalam surah Ghafir. Nah, nomor 2 kemarin malaikat secara umumnya. Nomor yang ke-11 di sini malaikat pemikul arsh yang mendoakan bapak dan ibu, yang memenuhi syarat iman, ittiba dan taubat. 3 syarat utama yang perlu dipenuhi supaya dapat doa malaikat pemikul arsh. Doa malaikat ini 24 jam, tidak ada istirahatnya. Kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah, ayat surah Ghafir ini ayat perlindungan, ayat penjagaan, ayat benteng yang hebat di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin membentengi diri, membentengi keluarga, membentengi orang yang kita cintai, inilah caranya, kata Yahya bin Mu'az dalam tafsir Al-Imam Qurtubi waktu mengulas ayat surah Ghafir yang kita akan bicarakan besok insyaallah ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah, diberi Allah kekuatan untuk berhadapan dengan musuh. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.